Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faridiva dengan NIM 120.118.0415 dari kelas TI 4208. Saya akan menjelaskan soal nomor 4 UAS Statistika Industri. Oke, untuk soal nomor 4, sebuah eksperimen dilakukan untuk menginvestigasi pengaruh dari 3 metode mengajar terhadap kelompok siswa yang terdiri dari 20 siswa. Setiap siswa dipilih secara acak untuk diberikan sebuah metode mengajar dan pada akhir program selama 4 pekan diuji dengan sebuah ujian yang terstandarisasi. Hasil ujian untuk 20 siswa disajikan pada tabel 4 berikut. Jadi ini tabel ini kontennya tabel apa? Skor ujian terstandarisasi. Ukuran sampel untuk setiap perlakuan adalah kecil dan hasil ujian normalitas menunjukkan bahwa asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Gunakan uji Kruskal-Wallis untuk menginvestigasi bahwa nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama pada taraf nyata 5%. Oke, yang pertama kita menentukan hipotesisnya dulu. Jadi H0 ini mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Atau nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama. Lalu ada H1, setidaknya satu tanda sama dengan tidak berlaku pada H0. Jadi antara ini atau ini tidak berlaku, jadi tidak sama dengan, atau bisa keduanya. Atau nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah sama. Selanjutnya adalah statistik uji. Nah, kita buat tabel seperti ini. Lalu ini dari data dari setiap kelompok kita masukkan, tapi diubah ya dari apa? Saya ubah dari baris, jadi kolom seperti ini. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, setelah itu kita digabungkan, setelah itu di ranking. Contoh misalkan ini seperti 61, itu yang paling kecil, jadi 1. Selanjutnya yang kedua ini ada 66. Yang ketiga 67. Yang keempat 68 dan seperti itu seterusnya sampai 20, sampai kelas 93 dan 20. Setelah itu ini untuk RI ini dijumlahkan. Untuk ranking kelompok 1 dijumlahkan semua hasilnya 90. RI yang kelompok 2, ranking kelompok 2 itu dijumlahkan hasil 40. Ranking kelompok 3 dijumlahkan hasil 80. Nah, di sini karena tidak ada ties itu maksudnya sampel yang double angkanya. Jadi di sini 66 cuma ada 1, 68 hanya ada 1, 84 hanya ada 1 dan seterusnya. Semua sampel hanya ada 1, tidak ada yang sama. Jadi tidak ada ties. Karena nggak ada ties, jadi statistik ujinya seperti ini. H sama dengan 12 per N besar, dalam kurung N besar ditambah 1. N besar ini adalah jumlah seluruh sampel. Sigma K I sama dengan 1 RI kuadrat per N kecil I dikurangi 3 N besar plus 1. Kalau di sini H sama dengan 12. Terus jumlah total sampel ada 20. N besar 20 plus 1. Nah, ini RI kuadrat itu adalah jumlah yang tadi, jumlah ranking dalam setiap kelompok. RI kelompok 1 90 dikuadratkan. Lalu dibagi dengan NI. NI itu adalah jumlah sampel pada setiap kelompok. Jadi kelompok 1 jumlah sampel ada 6 ini. Ada 6. Lalu ini yang 40 kuadrat adalah RI kelompok 2 40 lalu dikuadratkan. Lalu ada NI yang di kelompok 2 itu, jadi jumlah sampel pada kelompok 2 adalah 10. Lalu yang ketiga ini RI kelompok 3 adalah 80 dikuadratkan lalu dibagi dengan NI kelompok 3 itu 6 karena kelompok 3 mempunyai 6 sampel. Lalu dikurangi dengan 3 dikali dengan N plus 1, N besar tadi ya, jumlah sampel total itu 20 tambah 1. Hasilnya adalah 10,62.
Lanjut, menentukan daerah kritis dan kriteria uji. Karena ukuran sampel setiap kelompoknya lebih dari 5, maka menggunakan uji chi-square ini. Jadi ukuran sampelnya lebih dari 5 ya, setiap kelompoknya ini 6, ini 10, ini 6. Dengan taraf nyata alfa sama dengan 0,05 dan derajat bebas V sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 3 ini jumlah kelompok ya, jumlah ada 3 kelompok kan. Jumlah 3 dikurangi 1, 2. Maka diperoleh X table sama dengan 5,99. Itu kita cari dari tabel chi-square-nya. Tadi alfanya 0,05, lalu V-nya adalah 2, jadi 5,99. Terus di sini tolak H0 jika H lebih besar dari 5,99. Tidak tolak H0 jika H kurang dari 5,99. Lalu kesimpulannya ternyata H sama dengan 10,62 di sini ya, kita lihat di sini. 10,62 itu lebih besar dari 5,99 sehingga H0 ditolak. Oke, kesimpulannya pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk mengatakan bahwa median skor uji terstandarisasi siswa untuk setiap metode adalah sama. Nah, di sini kita tolak H0, jadi kita ini H1 nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah sama. Seperti itu. Sekian untuk nomor 4. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.